Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang mewarnai langit desa kecil di pinggiran hutan. Burung-burung kembali ke sarang, sementara suara gemericik sungai yang jernih berpadu dengan tawa anak-anak desa yang bermain di tepian. Di antara mereka, ada seorang bocah lelaki berusia 10 tahun bernama Arka. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan akibat sering bermain di bawah terik matahari. Namun, matanya selalu berbinar penuh rasa ingin tahu. Arka adalah anak tunggal dari seorang ibu yang bekerja sebagai penenun kain di desa. Ayahnya tak ada yang tahu di mana. Beberapa orang berkata bahwa ayahnya meninggal di perantauan, sementara yang lain berbisik bahwa ia pergi meninggalkan mereka sejak Arka masih bayi. Hari itu, seperti biasa, Arka bermain di tepi sungai bersama teman-temannya. Mereka berlari di antara bebatuan, sesekali melompat ke dalam air dengan tawa lepas. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada sore itu. Saat teman-temannya sudah pulang, Arka memilih untuk tetap tinggal. Ia duduk di atas batu besar di tepi sungai, menatap aliran air yang berkilauan diterpa cahaya matahari senja. Ada kesedihan dalam tatapannya, sebuah luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Hari ini adalah ulang tahun almarhum neneknya, satu-satunya orang yang dulu selalu mendongengkan kisah-kisah tentang sungai ini. Arka, jangan pernah bermain terlalu jauh ke tengah sungai. Begitu kata neneknya dulu. Ada rahasia yang disimpan di dalamnya. Orang-orang desa mungkin sudah lupa, tapi sungai ini tak pernah melupakan mereka. Arka menghela napas panjang. Ia tak pernah benar-benar mengerti apa maksud neneknya, tetapi kata-kata itu selalu terngiang di kepalanya. Tanpa sadar, ia mencelupkan tangannya ke dalam air yang dingin. Namun, tiba-tiba, sesuatu bergerak di dalam air. Bukan ikan, bukan juga arus sungai biasa. Itu terasa lain. Arka mengernyit. Ia menarik tangannya, tetapi detik berikutnya permukaan air di depannya beriak perlahan, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dasar sungai. Angin berembus lebih dingin. Langit yang tadinya berwarna jingga mulai meredup lebih cepat dari seharusnya. Suasana berubah. Dan saat Arka menatap ke dalam air, sepasang mata menatap balik ke arahnya. Bukan matanya sendiri, bukan bayangan dari permukaan air, melainkan sepasang mata asing yang bersinar samar dari dasar sungai. Arka terkesiap, jantungnya berdegup lebih cepat. Napasnya tertahan, ia ingin lari tetapi tubuhnya seakan membeku. Lalu samar-samar, terdengar suara. Pelan, dalam. Kau akhirnya datang. Angin senja bertiup semakin dingin, menyelusup ke kulit Arka seperti jemari tak kasat mata yang menggigilkan tubuhnya. Sepasang mata di dalam air masih menatapnya lekat-lekat, tak berkedip, tak bergerak. Napas Arka tertahan. Ia ingin berteriak, ingin berlari meninggalkan tempat itu, tetapi tubuhnya seakan membatu. Lalu suara itu terdengar lagi. Kau akhirnya datang. Pelan, dalam, seakan berasal dari dalam kepalanya sendiri. Arka menelan ludah. Kakinya mundur selangkah, tetapi bebatuan licin membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia tersungkur ke belakang, merasakan dinginnya tanah lembab di punggungnya. Saat ia kembali mengangkat kepala, sosok itu telah muncul lebih jelas. Sesosok bayangan samar berdiri di tengah sungai, tubuhnya bersinar redup seperti kabut tipis yang berpendar. Wujudnya menyerupai seorang pemuda berambut panjang, berpakaian seperti bangsawan zaman dulu. Namun, kulitnya pucat kebiruan dan mata itu bersinar lembut seperti cahaya bulan. Arka tergagap. Siapakah kau? Sosok itu diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku sudah lama menunggumu, Arka. Jantung Arka berdetak lebih cepat. Bagaimana kau tahu namaku? Sosok itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menunduk, menatap aliran sungai seakan sedang mengingat sesuatu yang menyakitkan. Karena kau adalah bagian dari takdir yang belum selesai, katanya lirih. Arka semakin bingung. Takdir? Apa maksudnya? Siapa kau sebenarnya? Tanya Arka lagi. Kali ini lebih berani meskipun tubuhnya masih gemetar. Sosok itu menatapnya dalam-dalam, seakan mencoba memastikan sesuatu. Lalu, dengan suara yang nyaris seperti bisikan angin, ia berkata, "Namaku Rangga." Arka mengernyit. Nama itu terdengar asing, tetapi entah mengapa terasa dekat di hatinya. "Kenapa kau ada di sini?" Arka bertanya lagi. Rangga menghela napas panjang, seolah pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab.
karena aku terjebak di sini, dan hanya kau yang bisa membebaskanku. Arka merasakan bulu kuduknya meremang. Membebaskannya? Apa maksudnya? Sebelum Arka sempat bertanya lagi, tiba-tiba terdengar suara dari arah desa. "Arka, di mana kau?" Itu suara ibunya. Arka menoleh refleks. Ketika ia kembali menatap sungai, sosok Rangga sudah menghilang. Hanya riak air yang tersisa, seakan tak pernah ada siapapun di sana. Arka bangkit dengan napas memburu, jantungnya masih berdegup keras. Apakah yang baru saja ia lihat nyata, ataukah hanya khayalannya saja? Namun satu hal yang pasti. Malam itu, saat ia terlelap, suara itu kembali berbisik di dalam mimpinya. "Aku akan menunggumu, Arka." Taktiru, wardudidi, hulmamah, sarasawaidizen. Malam itu, Arka sulit memejamkan mata. Meskipun tubuhnya lelah, pikirannya terus dipenuhi oleh sosok misterius yang ia temui di sungai. Rangga. Nama itu berulang kali terngiang di kepalanya, bersama dengan kata-kata aneh yang diucapkan sosok itu. "Karena aku terjebak di sini, dan hanya kau yang bisa membebaskanku." Apa maksudnya? Siapa dia sebenarnya? Di dalam kamarnya yang kecil, Arka membalikkan badan, menatap atap rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu. Angin malam bertiup masuk melalui celah-celah dinding, membawa aroma tanah basah selepas hujan sore tadi. Dan di antara suara jangkrik yang bersahutan, suara itu kembali terdengar, pelan, samar. "Arka." Arka terlonjak dari tempat tidurnya. Dadanya berdegup kencang, ia menoleh ke sekeliling, memastikan ibunya masih tertidur di bilik sebelah. Namun suara itu tidak hilang. Datanglah kembali ke sungai. Dingin merambat ke tengkuknya. Ia menelan ludah. Apakah ini hanya khayalannya? Atau suara itu memang nyata? Di luar, bulan purnama menggantung tinggi, sinarnya menerobos masuk melalui jendela kecil di kamarnya. Entah mengapa ada sesuatu dalam hatinya yang mendorongnya untuk bangun. Dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tubuhnya sudah bergerak sendiri. Ia melangkah keluar rumah. Di tepi sungai, Arka berdiri di tempat yang sama seperti sore tadi. Air sungai mengalir dengan tenang, memantulkan cahaya bulan di permukaannya. Ia menggigit bibirnya, ragu-ragu. "Apa yang aku lakukan di sini?" gumamnya pelan. Namun sebelum ia bisa berbalik pulang, permukaan air kembali beriak. Arka menahan napas. Dan dari dalam air, sosok Rangga muncul kembali. Tapi kali ini, ekspresinya berbeda. Jika sebelumnya ia tampak tenang dan penuh teka-teki, kini matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. "Arka, aku mohon." Suara Rangga bergetar. "Bantu aku." Jantung Arka berdegup lebih cepat. Ia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Bagaimana aku bisa membantumu?" tanyanya. Rangga menatapnya dalam-dalam sebelum mengangkat tangannya, menunjuk ke hutan lebat di seberang sungai. "Pergilah ke sana. Carilah tempat di mana langit tidak bisa menyentuh tanah. Di sanalah jawabannya." Arka mengernyit. "Apa maksudmu?" Namun sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, tiba-tiba angin bertiup kencang. Sungai yang tadinya tenang berubah ganas. Pepohonan bergoyang hebat, seakan dunia bergetar oleh kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Dan dari kegelapan hutan, terdengar suara yang lain, bukan suara Rangga. Suara itu berat, dingin, dan penuh kemarahan. "Jangan berani-berani mengungkapkan rahasia itu." Arka tersentak. Ia berbalik, mencoba mencari asal suara tersebut. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Ketika ia menoleh kembali ke sungai, Rangga sudah menghilang. Arka kini berdiri sendirian di tepi sungai, dengan jantung yang berdegup kencang dan keringat dingin membasahi tengkuknya. Dan saat itu juga, ia menyadari satu hal. Apapun yang sedang terjadi, ia kini telah terlibat di dalamnya. Angin malam masih berhembus pelan ketika Arka berdiri di tepi sungai, menatap ke arah hutan yang sunyi dan gelap. Kata-kata Rangga terus berputar di kepalanya. "Carilah tempat di mana langit tidak bisa menyentuh tanah." Apa maksudnya? Arka menoleh ke arah hutan yang membentang luas di hadapannya. Semasa kecil,
Ia sering mendengar cerita bahwa ada tempat terlarang di sana, tempat yang tak boleh dimasuki oleh siapapun. Dulu, ayahnya pernah bercerita bahwa hutan itu menyimpan sesuatu yang telah lama dikunci. Namun, tak ada yang tahu pasti apa yang tersembunyi di dalamnya. Kini, ia harus mencari tahu sendiri. Kembali ke rumah. Dengan langkah hati-hati, Arka kembali ke rumah. Ia berjalan pelan agar tak membangunkan ibunya yang masih terlelap. Namun begitu ia memasuki rumah, sebuah suara mengagetkannya. "Dari mana saja kau, Arka?" Arka terdiam. Di sudut ruangan, ibunya duduk dengan wajah penuh kekhawatiran. Sorot matanya tajam, seperti seseorang yang mengetahui sesuatu tetapi memilih untuk diam. "Kenapa kau keluar di tengah malam?" lanjut ibunya. Arka menggigit bibir. Aku tidak bisa tidur." Ibunya masih menatapnya curiga. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Jangan pernah pergi ke hutan itu, Arka." Arka terkejut. "Kenapa?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Ibunya terdiam sejenak. Ia menunduk, seolah menimbang-nimbang apakah harus mengatakan sesuatu atau tidak. Namun akhirnya ia hanya menggeleng pelan. "Pokoknya jangan pernah ke sana." Setelah mengatakan itu, ibunya bangkit dan pergi ke bilik tidurnya meninggalkan Arka yang kini dipenuhi tanda tanya. Ibunya tahu sesuatu, dan itu berarti hutan itu memang menyimpan rahasia. Pagi hari matahari mulai menyingsing ketika Arka bersiap-siap. Pikirannya masih tertuju pada percakapan semalam. Namun semakin ibunya melarang, semakin besar pula rasa ingin tahunya. Maka tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke hutan. Ia mengambil tas kecil, mengisinya dengan beberapa perbekalan, lalu menyelinap keluar sebelum ibunya menyadarinya. Dari kejauhan, hutan itu terlihat lebih lebat dari yang ia bayangkan. Pepohonan besar menjulang tinggi. Daunnya begitu rapat hingga hampir tidak ada sinar matahari yang bisa menembusnya. Tempat di mana langit tidak bisa menyentuh tanah. Apakah itu berarti hutan ini? Arka menarik napas dalam-dalam. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan. Dan saat itu juga, ia merasakan sesuatu. Seolah ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Suara gemerisik terdengar di antara pepohonan. Arka berdiri diam di tengah hutan, napasnya tertahan. Ia baru saja melangkah masuk, tetapi suasana di sekelilingnya sudah terasa ganjil. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin, seakan-akan matahari enggan menyinari tempat ini. Semakin ia melangkah, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya heningnya yang terasa mencekam. "Jangan takut, Arka. Kau harus menemukan jawabannya." Ia mengingat kembali perkataan Rangga sebelum lelaki tua itu meninggal. Apakah ini tempat yang dimaksud? Apakah ini tempat di mana langit tidak bisa menyentuh tanah? Cerak! Sebuah ranting patah di belakangnya. Arka menoleh dengan cepat, matanya tajam mencari sumber suara. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap ke semak-semak lebat di sampingnya. Tak ada angin, tetapi daun-daun itu bergerak sendiri. Ada sesuatu di sana. Bayangan di balik semak Arka menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia ingin melangkah mundur, tetapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk tetap maju. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekati semak-semak itu. Tangannya perlahan meraih ranting untuk menyingkapnya. Tiba-tiba, suara itu berbisik tepat di telinganya. Arka melonjak mundur, jantungnya hampir berhenti berdetak. Matanya terbelalak mencari asal suara itu. Tidak ada siapapun. Namun, sesuatu terasa berdiri di sana, tepat di belakangnya. Ia menoleh dengan perlahan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di tanah ada sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah batu hitam berbentuk aneh. Setengah terkubur di tanah, seolah-olah telah ada di sana selama ratusan tahun. Arka berjongkok dan menyentuhnya.
Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan batu itu, sebuah kilatan cahaya menyambar pikirannya. Penglihatan mengerikan. Tiba-tiba, Arka merasa tubuhnya membeku. Sekelilingnya berputar, dan dalam sekejap, ia merasa seperti ditarik ke dalam dimensi lain. Ia melihat sesuatu. Di depan matanya, ada bayangan sosok pria berjubah hitam berdiri di tengah hutan. Di sekelilingnya, api berkobar tinggi, membakar pepohonan dan tanah. Sosok itu mengangkat tangannya ke langit. Langit yang semula hitam berubah menjadi merah darah. Lalu, suara jeritan terdengar di mana-mana. Seseorang telah mengutuk tempat ini. Dan tiba-tiba, sosok berjubah hitam itu menoleh. Mata mereka bertemu. Arka bisa merasakan tatapan itu langsung menembus jiwanya. Kau tidak seharusnya berada di sini. Kembali ke dunia nyata, Arka terjatuh ke tanah. Napasnya terengah-engah. Kilatan penglihatan itu menghilang secepat datangnya. Namun, rasa takut yang tersisa masih menusuk dadanya. Apa yang baru saja ia lihat? Siapa sosok berjubah hitam itu? Dan apa hubungannya dengan desa ini? Tangannya masih menggenggam batu hitam itu. Dan saat ia menatapnya lebih dekat, sesuatu terukir di permukaannya. Sebuah simbol aneh yang tidak ia mengerti. Namun, ia tahu satu hal. Rahasia ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan yang lebih menakutkan, ia mungkin telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Arka duduk di kamarnya dengan wajah pucat. Matanya terus menatap batu hitam yang kini tergeletak di atas meja kayu. Batu itu terlihat tak berbahaya. Namun setiap kali ia memandangnya, bayangan dari penglihatan tadi kembali terlintas di pikirannya. Siapa sosok berjubah hitam itu? Apa maksud dari simbol yang terukir di batu ini? Arka tidak bisa mengabaikan pertanyaan itu. Ketika desa mulai terlelap dalam kesunyian, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Mencari petunjuk, Arka berjalan melewati rumah-rumah yang sunyi. Langkah kakinya ringan agar tidak menarik perhatian siapapun. Tujuannya jelas, rumah kakek Wirya. Kakek Wirya adalah orang tertua di desa ini. Jika ada seseorang yang mengetahui sesuatu tentang batu ini, maka dialah orangnya. Sesampainya di depan rumah tua itu, Arka mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Tak lama, suara batuk terdengar dari dalam, diikuti oleh derit pintu yang terbuka perlahan. Dari balik pintu, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan tatapan tajam menatapnya. Arka, tengah malam begini, ada apa? Aku perlu bertanya sesuatu, kek. Kakek Wirya memperhatikannya sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Kebenaran yang tersembunyi di dalam rumah. Suasana temaram. Cahaya dari lampu minyak menari di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak seperti makhluk tak kasat mata. Arka mengeluarkan batu hitam dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja. Begitu melihatnya, mata kakek Wirya langsung membesar. Di mana kau menemukan ini? Suaranya bergetar. Di dalam hutan, di tempat yang orang-orang bilang terlarang. Kakek Wirya menghela napas berat. Tangannya gemetar saat menyentuh batu itu, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Arka, dengarkan aku baik-baik. Suara kakek itu berubah serius. Batu ini bukan batu biasa. Ini adalah batu kematian. Batu ini adalah sisa dari kutukan yang telah menghancurkan seseorang di masa lalu. Dan jika kau sudah menyentuhnya, maka kau telah terikat dengan nasib yang sama. Arka terdiam. Nasib yang sama? Maksudnya apa? Kutukan? Siapa yang dikutuk? Tapi sebelum ia bisa bertanya, kakek Wirya menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan nada yang lebih serius. Arka, kau harus pergi dari desa ini sebelum semuanya terlambat.